kita akan mengarahkan hidup saya dan saudara. Akan berdasarkan kepada dunia atau akan berdasarkan di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni saya, yang sudah mengampuni saudara, yang sudah memberikan janji untuk menolong kita. Jika tadi kita diingatkan bagaimana saya dan saudara, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Sehingga dari sini sebetulnya saya dan saudara akan mendapatkan satu kontraversi. Jika kita mengklaim Roma 8:28, Tuhan akan bersama dengan kita. Tetapi yang kita pilih, yang kita lakukan against God Himself. Tidak klop, saudara. Agar firman Tuhan itu akhirnya menjadi yang paling dikatakan rema yang lebih tertata. Kita harus mengklopkan hidup kita sebagai orang-orang Kristen, bukan sebagai orang-orang di luar, orang yang tidak mengenal Tuhan dan keselamatan. Sehingga dari sini, baik pribadi, baik dalam pelayanan, saya diingatkan, saya juga mau membagikan kepada saudara, kalau kita tidak hati-hati, kita hanya akan banyak menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang saya kejar, yang saudara kejar, akhirnya tercerai-berai. Firman Tuhan katakan, karena itu tidak sesuai dengan panggilan kita sebagai orang Kristen. Pada akhirnya saudara tidak bisa melihat bahwa saudara sebetulnya juga ada di dalam Tuhan. Karena mungkin saudara saat ini juga tahu dan sadar, saudara menentang kehendak Tuhan, saya menentang kehendak Tuhan. Kalau kita tahu menentang kehendak Tuhan, what we can expect at the end. Tetapi kalau saya dan saudara hidup dan mau ada di dalam kehendak Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, biarlah kita bertahan dan kita lihat hasilnya kemudian. Mungkin pendek, mungkin panjang, saya tidak tahu. Tetapi itu yang jelas, bagaimana saya dan saudara diingatkan harus bertahan untuk tidak mengikuti cara-cara yang sia-sia, saudara. Dan kalau kita lanjutkan kembali, seorang bidat yang sudah satu, dua kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri, saudara. Dan mungkinkah saat itu juga sebetulnya Titus menghadapi masalah-masalah yang memang ada orang-orang yang mau merusak, mengkacaukan jemaat di Kreta. Sehingga Titus pun diingatkan, tegur peringati, 1 kali, 2 kali, kalau tidak mau bertobat, orang itu memang sudah dikuasai oleh kegelapan. Tinggalkan. Di sini kita sebetulnya melihat apa yang disebut church discipline. Kalau orang itu bertobat, balik lagi diterima. Kalau orang itu tidak mau bertobat, memang hanya akan merusak jemaat, tidak diterima. Dan kalau kita boleh lanjutkan lagi, di situ sebetulnya, saudara, sebelum hati saya dan hati saudara mengkristal di dalam dosa, jikalau saya dan saudara saat ini hidup berjalan di dalam dosa, jangan sampai dosa itu sendiri akhirnya mencelakakan saya dan menghukum saya. Jangan akhirnya dosa yang saudara terus simpan itu akhirnya menghancurkan diri saudara dan menghukum saudara sendiri, saudara. Firman Tuhan berkata, sin will find you out. Saudara tidak bisa menyimpan 100% rapat itu dosa. Suatu saat akan menghukum saudara sendiri, entah di dalam dunia ini atau di dalam kekekalan. Kembali saudara, firman Tuhan ini hanya mengingatkan kepada saya dan saudara, jikalau saya di sisi lain hidup di dalam perbuatan dosa, bertobat. Jangan bikin dosa itu sendiri akhirnya menghancurkan saya dan saudara, menghancurkan kehidupan Kristen, menghancurkan anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, saudara. Ayat 13, segera sesudah kukirim Artemas atau Tychicus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis,
karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Sudah kita hanya diberikan satu bagian informasi di mana sebetulnya Pak Titus diminta untuk berjumpa Paulus, dan Paulus akan mengirimkan, entah di sini dikatakan Artemas atau Tychicus, karena Paulus akan menghabiskan waktu winternya yang disebut di tempat Nikopolis itu. Dan kita lanjutkan lagi, tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa-apa, agar mereka yang melakukan pekerjaan Tuhan, engkau pelengkapi, engkau cukupi apa yang menjadi keperluan tersebut, karena mereka adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan disinilah sebetulnya gereja diberikan satu kesempatan untuk saudara juga boleh dipakai memperlengkapi, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik, pekerjaan baik. Itu bagian saya, bagian saudara sebagai jemaat untuk menopang pekerjaan Tuhan. Dan kita lanjutkan, dan biarlah orang kita juga, Titus, belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Titus, dari orang-orang kamu juga harus belajar untuk melakukan pekerjaan yang baik, agar apa yang menjadi keperluan hidup yang pokok itu terpenuhi. Dan dari situ buah muncul, saudara. Buah muncul. Kebutuhan pokok apa? Apa yang menjadi kebutuhan pokok yang kita perlukan? Belum tentu dalam bentuk jasmani, tetapi bisa dalam bentuk jasmani, tetapi seringkali lebih dalam bentuk rohani. Lebih dalam bentuk rohani. Sebagai orang Kristen tidak akan berbuah jikalau rohaninya kering. Seorang Kristen tidak akan membuahkan buah untuk kemuliaan Bapa jikalau saya dan saudara juga tidak diisi bagian-bagian pokok yang kita perlukan, yaitu kerohanian kita. Dan itu yang bisa saya dan saudara neglect. Saya dan saudara bisa memenuhi segala kebutuhan apa yang disebut jasmani, dan mungkin itu yang saya dan saudara bisa kejar. Betul, saudara? Tetapi bagaimana dengan kebutuhan rohani? Pertanyaan kepada saya, adakah saya berbuah di dalam Tuhan Yesus? Kembali kita bicara di dalam konteks Kristen, saudara. Dan saudara adalah jemaat Kristen. Adakah saudara berbuah di dalam konteks sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Kristen? Kenapa saudara tidak berbuah? Kenapa saya tidak berbuah? Dan jika saudara sudah berbuah, mengapa saudara berbuah? Mengapa saudara berbuah? Mengapa saudara bisa membeli keperluan secondary, yang ketiga, keempat, dan lainnya? Karena yang pertama sudah saudara bisa penuhi. Sandang pangan sudah saudara penuhi, sehingga saudara bisa beli yang lain. Bagaimana kebutuhan rohani yang utama, yang seringkali bisa kita neglect saat ini? Kita bisa berada di gereja, ya. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan, ya. Is this really you are filled with a spiritual life that will bear much fruit? Is that really? Again, we're not talking about somebody else. I'm talking about that we are as Christians, the forgiven one, the redeemed one, the blessed one in Jesus Christ. We should bear fruit for His kingdom. Am I? Are you? If the first thing in this life